Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan untuk kita semua, Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Dari sini kami melihat wajah-wajah sukacita dan penuh ucapan syukur memasuki bulan yang baru, bulan Juni di tahun ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna atas kita, amin. Baik, yang merasakan kasih setia Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita siang ini. Dan sebelumnya mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Baik, mari kita baca dengan suara nyaring bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami umat-Mu berada di tempat ini untuk kembali membawa pujian dan syukur kami kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami yang tidak pernah habis bagi hidup kami. Dan hari ini, pagi ini, di tempat ini kami mau mengagungkan Raja kami. Berhadiratlah Tuhan atas kami umat-Mu, dan kami siap lebih lagi meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus
Yang sama-sama percaya katakan, amin. Haleluya. Kami bawa kepadamu syukurku, sebab Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sungguh Engkau layak disembah ya Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Amin. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lebih sungguh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Kau yang layak disembah. Mari warga kerajaan naikkan pujian-Mu. Haleluya. Ya, Kau yang layak disembah. Lebih lagi Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Amin Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Engkau layak, sungguh Engkau layak. Terima pujian yang terbaik. Mari bawa syukur dan pujian. Sebab darimu, bagimu dan untukmu segala pujian. Ya Raja yang besar, naik bagimu. Yesus, Engkau ada di sini. Yes, layak menerima pujian dari umat-Mu. Pujian hanya bagimu, sekarang dan selama-lamanya. Pujian hanya bagimu. Sama-sama katakan, layak dipuji, disembah. Kau naikkan pujian, hormat dan pengagungan bagi Raja kita. Amin. Sama-sama tepuk tangan saudara.
dahsyat luar biasa. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom warga kerajaan. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan dan jadi favorit daripada sekolah minggu atau Rocky kita, tentu saja tentang David and Goliath. Kalau David tidak berhadapan dengan Goliath, dia masih ada di padang pengembalaan dan menurut kakaknya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk merebut domba-domba yang dia serang serigala, beruang, singa dan sebagainya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 25, begitu dia datang ke medan pertempuran, dia mendengar ada sebuah sayembara. Barang siapa bisa membunuh Goliath, bukan cuma mengalahkan, kill Goliath. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Raja Saul. Saul sendiri sedang bersembunyi di dalam kemahnya, dikelilingi bodyguard. Tetapi David ini mendapatkan urapan raja. Sekali lagi saya pernah sampaikan bahwa Saul cuma dapat urapan sebagai komandan. Tapi David mendapat urapan sebagai melek, sebagai raja. Dan 3 hal yang dijanjikan, pertama akan dapatkan great riches. Gadol Osir, kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, great family, akan dinikahkan dengan putri dari Raja Saul. Raja Saul itu 1 kepala lebih tinggi daripada semua orang Israel rata-rata. Jadi berarti dia 180 ke atas. Karena rata-rata orang Israel tentu itu 160 begitulah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma itu, keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Tuhan tidak pernah punya rencana monarki buat Israel. Tapi rakyat yang menuntut. Dan kita tahu bagaimana Saul itu sebetulnya pilihan rakyat, saudara. Ya, demokrasi zaman dulu. Dan kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada urapan, saudaraku. Saul itu mantan diurapi. Tapi David tidak profesional, cuma diurapi. Pada satu saya bisa bayangkan. Saya pernah ditanya orang, boleh Pak reward driven? Loh, saya reward driven. Saya tahu bahwa saya tidak cari gaji. Tapi ada reward, pahala yang Tuhan sediakan buat saya. Kalau enggak, buat apa saya ngotot-ngotot, saya tinggalkan semuanya. Bisnis saya tinggalkan untuk cari jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan David adalah reward driven, bayangkan. Ya, dia akan dapatkan dibebaskan dari pajak di Israel. Itu namanya great privilege. Great wealth, great family, great privilege. Kalau Saul begitu ganteng dan tinggi, pasti putri-putrinya Miss Israel. So bisa bayangkan itu seperti Wonder Woman, Gal Gadot, aktris Israel yang terkenal itu. Dan David pada saat itu mengambil keputusan. Pertama, dia tidak mau nama Tuhan dihujat. Dia tidak mau barisan Israel dihujat, tapi juga dia reward driven. Bayangkan, dia akan dapatkan great wealth, great family. Memang di dalam kenyataan Saul ingkar janji. Ya, bagaimana yang putri pertama Merab diserahkan orang lain. Dan saudaraku, Saul semuanya ingkar janji. Tapi David dari seorang anak gembala yang bahkan tidak ikut akademi militer, langsung jadi jenderal bintang 4, jadi panglima tertinggi di bawah dari Raja Saul. Bersama dengan Crown Prince Jonathan, saudaraku. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan yaitu mahkota. Tuhan menjanjikan nama yang baru. Tuhan memberikan yaitu begitu banyak pahala, saudara bisa lihat dalam seluruh perjanjian baru dan juga dalam kitab Wahyu. Barang siapa menang, dia akan jadikan soko guru di rumah Allahku. Dan dia tidak akan keluar lagi dari sana. God bless you warga kerajaan. Great reward, great family, great privilege. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya.
Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Terima kasih buat perkenanan yang Kau berikan Tuhan. Thank you Lord. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari warga kerajaan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Dia berikan kasih
Mazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami berharga di mata-Mu, terima kasih Tuhan. Perkenanan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau memilih di salib untuk hidup kami Tuhan. Kasih-Mu terbesar, termegah. Oh, kami mengasihi-Mu Yesus. Terkasih jiwa kami Tuhan. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Thank you Lord. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Thank you, terima kasih Tuhan. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Amin, haleluya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Amin, terima kasih Tuhan. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Sumber yang tenggelam takkan dibatakannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Oh yes Lord. Haleluya God. Terima kasih kami berharga di mata-Mu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kuat gagah kami. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Dan ini merupakan satu kehormatan dan anugerah yang terbesar buat kami. Kami yang tidak layak, kami dilayakkan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar bahwa buluh walaupun sudah terkulai, di tangan-Mu akan ditegakkan kembali. Sumbu yang sudah pudar, yang sudah kehilangan nyawa dan kehangatannya, akan dinyalakan kembali sehingga roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau yang paling berharga yaitu firman-Mu Engkau taruh dalam hati dan kehidupan setiap kami. Menjadi terang bagi kaki kami, menjadi penuntun atas seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami Tuhan, kami tunduk dan takluk sepenuhnya. Karena firman-Mu inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu menjadi inspirasi buat setiap kami. Untuk kami berubah oleh pembaharuan budi kami. Sehingga kami mencapai keserupaan dengan Kristus. Aku tidak izinkan kuasa apapun daripada iblis yang coba mencuri setiap benih yang berharga daripada firman-Mu. Kami buka hati kami, siap ditaburi oleh firman-Mu yang berharga untuk setiap kami. Kami tidak akan lepas daripada konsentrasi Tuhan, karena kami lapar dan haus akan firman-Mu. Berbicara, kami siap mendengarkan. Berbicara, kami siap melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Haleluya. Shalom. Boleh berikan tepuk tangan buat seluruh tim yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih all tim. Oke, puji Tuhan. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Yang mungkin sedikit di awal saya perkenalkan, nama saya adalah Gunawan Handoyo. Saya dipercaya menjadi gembala di pulau tetangga saudara, di Pulau Lombok. Ya, dan kemurahan Tuhan sampai dengan tahun ini saya dipercaya selama 20 tahun untuk menjadi gembala. Semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya punya 1 istri dan 3 anak dan 1 orang menantu. Oke, ya, saya pikir sudah cukup. Nah, pagi hari ini kita masih ada di momen di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini sebuah peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang sangat penting buat orang percaya. Kita harus tahu ini. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya adalah stumbling block, saudara. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah khotbah baru bisa mengerti apa maksudnya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kali pertemuan pasti ada perpisahan. Saudara percaya? Oke. Nah, murid-murid berjalan bersama dengan gurunya dan mereka mulai semakin mengasihi, semakin mengenal gurunya. Tapi di satu waktu Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit kembali dan kemudian dia naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 10 sampai 11 sana dikatakan bahwa murid-murid sekitar 500 orang mereka melihat satu kejadian supranatural di mana Yesus terangkat ke sorga, enggak dengan lift, alat berat atau dengan apapun, tapi terangkat dengan supranatural. Dan kemudian malaikat menyampaikan kepada semua orang yang ada pada waktu itu. Dia katakan di sana, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudara, pertanyaan pentingnya begini, apakah kita semua ini sudah siap menyambut kedatangan Yesus untuk kali yang kedua? Kalau kita bicara tentang second coming, ini bicara tentang satu hal yang pasti. Banyak orang yang berkata begini, saya udah baca di referensi-referensi sekian ratus tahun yang lalu, bahkan beberapa hamba Tuhan mereka sampai menjual semua hartanya, mereka menunggu dijemput oleh Tuhan. Tapi ternyata sampai mereka mati, Tuhan Yesus belum datang. Apakah ini sebuah hoax, berita bohong atau sesuatu yang pasti? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa apa yang Yesus janjikan, dia pasti akan genapi dan tepati. Amin. Tapi bukan dengan waktu manusia, dengan waktunya Tuhan sendiri. Yang menarik, hari ini saya ingin bawa kita untuk melihat kejadian. Kalau seandainya second coming dan dikatakan Yesus datang dalam kemuliaannya, apa yang akan terjadi dengan manusia pada waktu itu? Ternyata ada 2 kelompok manusia yang memberikan respon yang berbeda pada saat second coming ini terjadi. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar dan perwira-perwira dan orang-orang kaya dan orang-orang kuat dan setiap budak dan orang merdeka, apa yang mereka lakukan saudara? Mereka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Kenapa mereka bersembunyi? Ayat yang ke-16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saya highlight di sini kata murka anak domba itu. Orang-orang ini orang-orang hebat, orang-orang terkenal, dikatakan raja-raja, pembesar, perwira, semua orang-orang hebat, orang-orang luar biasa sampai kepada hamba-hamba saudara. Mereka bersembunyi di gunung, di celah-celah batu, dan ada satu statement yang mereka katakan, seruan dari mereka. Mereka berbicara kepada bukit-bukit itu, runtuhlah menimpa kami. Kenapa saudara? Karena mereka tidak siap menyambut kedatangan Raja yang mulia itu, yang datang juga sebagai hakim yang adil. Sana menarik dikatakan murka anak domba itu. Ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Bapak Ibu Saudara, ada sekelompok orang sangat banyak dan mereka ketakutan. Kenapa?
Karena mereka tahu hari penghakiman itu sudah datang. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, kalau seandainya hari ini Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan, apakah kita siap menyambut Dia? Ataukah juga kita akan bersembunyi, kita ketakutan karena kita nggak bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup. Menarik di dalam Yesaya 25 ayat yang 9 sana dikatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus datang memberikan keselamatan? Amin. Saudara sudah diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan di sana dikatakan, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. 2 kali dikatakan. Ada umat Allah di mana mereka merindukan kedatangan daripada Allah mereka. Dan di sana dikatakan juga, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ada 2 kelompok yang berbeda, yang satu dengan antusias mereka menunggu, mereka menyambut Tuhan mereka, Raja mereka, Juru Selamat mereka. Tapi kelompok yang satu lagi, mereka ketakutan, mereka menjadi gentar, saudara. Kalau boleh saya tanya pada pagi hari ini, Anda mau di kelompok yang mana? Mau di kelompok pertama, yang minta supaya bukit-bukit itu runtuh dan menimpa, menyembunyikan mereka dari dosa dan kejahatan mereka? Atau kita dengan berani kita berkata, inilah Tuhan yang aku nantikan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, manusia, saudara dan saya hidup hanya satu kali, dan setelah itu dihakimi. Gak ada satu orang pun bisa lari dari penghakiman. Tapi puji Tuhan, kalau kita sudah mempersiapkan hati dan hidup kita sudah belajar bagaimana hidup di dalam kebenaran, kita menjalankan semua apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Kita pasti akan dengan sukacita menyambut kedatangan Tuhan kita kapanpun Dia akan datang. Karena firman Tuhan berkata begini, ready or not, Jesus is coming. Amin. Hari ini saya percaya Yesus sudah datang dalam kehidupan setiap kita. Bahkan kita mengaku Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat kita. Poin yang kedua di sini, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua? Dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga di sana dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi waktu kita menantikan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, ada suara yang berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jalan raya harus kita buka untuk menyambut Allah kita. Ada saya tulis quote begini, Yohanes Pembaptis tidak menyiapkan mimbar, tapi menyiapkan hati. Dan itulah yang dibutuhkan oleh setiap kita orang percaya untuk menyambut Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesaya ini digenapi dalam kehidupan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, John the Baptist. Dia yang berseru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia membaptis orang-orang, termasuk Yesus pun dia baptis, saudara. Dan di sana dikatakan, yang Yohanes Pembaptis lakukan, dia bukan menyiapkan mimbar atau liturgi atau apapun, saudara. Tapi dia membawa orang-orang itu untuk mempersiapkan hati mereka untuk diisi oleh kehendak Tuhan. Gereja hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya yang dapat karunia dari Tuhan, kita semua adalah orang yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Kalau ada orang yang bertanya gini, terus apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman? Kita semua adalah sang pembuka jalan. Katakan kiri kanan saudara, saya adalah sang pembuka jalan. Amin saudara. Kita gak paham bahwa kita dipanggil itu untuk menceritakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Dunia gak mau baca Bible kita saudara. Dunia gak tertarik dengan Alkitab saudara dan saya. Tapi mereka melihat hidup setiap kita. Amin saudara. Nah inilah yang saya katakan, hidup kita menjadi jalan untuk orang bisa mengenal Kristus. Quote berikutnya tolong ditampilkan. Tugas orang percaya, saudara dan saya, adalah sebagai pembuka jalan rohani, agar orang lain dapat melihat. Bukan hanya dapat melihat, tapi mereka juga dapat merasakan
kasih serta kebaikan Tuhan melalui hidup setiap kita. Sudah cukup lama kita sebagai hamba Tuhan, kita lupa panggilan yang mulia ini. Kita sibuk dengan semua apa yang kita mau kejar, kita sibuk dengan semua mimpi-mimpi kita, tujuan-tujuan hidup kita yang lain, saudara. Sampai kita lupa untuk berubah, untuk kita meresponi setiap problem dan masalah yang kita hadapi, saudara, sehingga kita menjadi semakin menyerupai Kristus. Dengan perubahan hidup kita itulah maka dunia ini bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara dan saya adalah sang pembuka jalan kemuliaan bagi Allah. Jadilah be a cornerstone, not a stumbling block. Jadilah batu penjuru dan bukan batu sandungan, saudara. Ini judul saya hari ini adalah stumbling block, batu sandungan. Nah, kita melihat, saudara, di dalam Yesaya 62 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah apa, saudara? Persiapkanlah apa? Jalan bagi siapa? Bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Hari-hari ini orang cari popularitas, orang buat berbagai macam konten supaya bisa menaikkan rating dia, viewersnya dan sebagainya, saudara. Kita dipanggil bukan untuk mempermuliakan diri kita sendiri. Di sini dikatakan kita dipanggil untuk apa, saudara? Mempersiapkan jalan bagi umat supaya mereka bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Hari ini firman Tuhan bicara kepada setiap kita, singkirkanlah batu-batu. Ada banyak batu-batu dalam kehidupan kita. Ayat ini bicara kepada saya waktu saya menolak menjadi gembala di GBI Rock Mataram, saudara. Sama 1 tahun. Tapi sebelum itu firman Tuhan ini sudah bicara kuat kepada saya. Berjalan, buka, buat jalan raya, sambut Raja Kemuliaan, singkirkan semua batu-batu. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan stumbling block? Apa yang dimaksud dengan batu sandungan? Batu sandungan ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan skandalon. Saudara pasti pernah dengar kata skandal ya. Kasus-kasus besar yang bersifat negatif dan sebagainya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan batu sandungan, saudara? Yang pertama di sana dikatakan sikap atau perbuatan atau orang yang menyebabkan orang lain terjatuh ke dalam dosa. Arti yang lain adalah penghalang untuk orang mendekat kepada Allah. Bukankah Allah berkata begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, supaya kita datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan selalu ingin kita mendekat kepada Dia. Bahkan Tuhan mau tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Tapi ternyata tanpa kita sadari seringkali hidup kita nggak menjadi contoh yang baik. Seringkali mungkin kita dengar begini, nggak ada bedanya antara orang Kristen dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Tragis banget, saudara. Padahal seharusnya sebagai orang percaya, kita harus punya kualitas Kristus dalam kehidupan kita. Kita harus punya karakternya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ini yang lalai, yang seringkali dilupakan oleh gereja. Kenapa? Karena gereja tujuannya pengen cepat kaya, pengen hidup nyaman, pengen makmur, ada damai sejahtera. Menurut standar dunia, bukan menurut apa yang Tuhan perintahkan buat kita, saudara. Dunia menjebak kita terlalu jauh, saudara. Gak punya uang, kita bisa kehilangan Tuhan, saudara. Gak punya pengharapan, kita bisa jual Tuhan kita, saudara. Ini menyedihkan sekali. Nah, kita lihat di sini ada 4 hal penting mengenai batu sandungan. Yang pertama, jangan menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus berhadapan dengan banyak batu-batu sandungan di dalam pelayanannya, saudara. Dan batu-batu sandungan inilah yang kemudian berikhtiar untuk menyalibkan Yesus. Kelompok mana ini, saudara? Kelompok agama, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Kelompok Yudaisme pada waktu itu, saudara. Nah, kita melihat di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Yesus marah kepada orang-orang Farisi. Dan dia berkata straight to the point. Dia berkata begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, kenapa kamu celaka? Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Berkali-kali Yesus mengingatkan murid-muridnya, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Mereka pakai jubah yang panjang, kemudian mereka berdoa di perempatan jalan-jalan, mereka menunjukkan seakan-akan mereka rohani, tapi hidup mereka busuk, saudara. Hati mereka penuh dengan iri hati dan dengki, penuh dengan kejahatan. Mereka merasa Yesus menjadi pesaing besar buat mereka, sehingga mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk membunuh Yesus. Saudara, kita mau jadi orang yang diberkati, bukan orang yang celaka. Amin, saudara. Yang mau jadi orang yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan. Oke, jangan tutup pintu kerajaan sorga di depan orang lain. Amin. Setuju ya? Ibaratnya gini, ada orang mau datang beribadah, orang mau cari Tuhan, tapi orang-orang kelompok agama inilah yang menjadi penghalang. Kenapa? Karena sikap hidup mereka membuat orang gak simpati, membuat orang gak tertarik dengan Tuhan. Tuhannya gak salah, saudara, tapi para penganut agama inilah yang keracunan agama. Sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ya mereka jadi jahat, dan mereka betul-betul menjerumuskan hidup banyak orang. Makanya Tuhan Yesus sangat marah dengan orang-orang ini. Kita lihat beberapa contoh. Batu sandungan itu seperti apa, saudara? Ya, ini bicara tentang perilaku dan kebiasaan kita yang bisa membuat orang tersandung dalam iman. Perkataan kita kasar, merendahkan orang lain, merasa diri kita lebih hebat, saudara. Tanpa sadar suami seringkali menyakiti hati istri, istri pun demikian, satu keluarga, saudara. Tapi mereka ada di dalam gereja, mereka ada di dalam pelayanan, saudara. Tapi perilaku dan kebiasaan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah milik Kristus. Ada sikap-sikap legalistik, eksklusif, atau munafik dikatakan seperti tadi. Hai kamu orang-orang munafik. Saudara, ada sebuah peristiwa yang kita tahu, ada seorang wanita kedapatan berzina. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Orang-orang itu ahli-ahli, orang-orang Farisi ahli Taurat itu datang membawa tersangka ini di hadapan Tuhan Yesus. Mau tes Tuhan Yesus apa yang akan dia lakukan. Dan saudara sudah tahu the story kan? Ya, Tuhan Yesus cuma bilang begini kan? Barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia menjadi orang yang pertama melempari atau merajam wanita ini dengan batu. Saudara lihat, hanya dengan satu kalimat, dengan satu statement, orang-orang itu dicelikkan dan tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Betul ya, saudara? Amin. Tidak ada satu orang pun yang lepas daripada kesalahan. Dan yang luar biasa, mereka sadar diri, saudara. Tidak ada satu batu pun, bahkan batu kerikil yang kecil, yang dilontarkan kepada perempuan ini. Tuhan Yesus mencelikkan mata mereka semua, bahwa kamu itu semua berdosa dan kamu butuh pengampunan dari Tuhan. Sama dengan saya, saudara. Sama dengan setiap kita yang ada di tempat ini. Dalam perjalanan hidup kita seringkali kita merasa bahwa kita yang paling suci, kita yang paling hebat, kita yang paling luar biasa. Sehingga kita berkata buat orang-orang yang jatuh di dalam dosa, kita singkirkan mereka. Saya sampaikan hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Gak ada satu orang pun yang gak pernah jatuh, saudara. Gak ada satu orang pun yang gak pernah gagal. Please, saudara. Saya yang berdiri di depan saudara juga berkali-kali jatuh, berkali-kali juga mengalami proses dalam kehidupan saya. Tapi saya bersyukur ada firman Tuhan berkata begini, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Amin, saudara. Dan apapun yang terjadi, saudara, saya belajar untuk terus survive, bangkit, dan terutama adalah memberikan respon yang benar supaya hidup saya tidak lagi jadi batu sandungan buat orang lain. Ada berbagai macam hal, ada kepahitan, ada dendam, ada beban-beban masa lalu, saudara, yang kita simpan sampai dengan hari ini, yang membuat kita gak bisa move on. Kita gak pernah izinkan Tuhan yang benar-benar 100% mengisi tabung hati kita, saudara. Kenapa? Masih ada 20% kepahitan di masa lalu, kekecewaan dan sebagainya yang masih kita simpan. Kita hari ini kita mau hati kita bersih di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan bersihkan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan biarkan dirimu tersandung oleh siapapun. Yang pertama, jangan jadi batu sandungan. Yang kedua, jangan biarkan dirimu tersandung oleh siapapun dan oleh keadaan apapun. Nah, ini yang agak susah, saudara. Saya tulis di sini, letakkan imanmu kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Saudara setuju? Oke?
Terus orang berkata begini, loh kalau gitu terus berarti kita boleh, pemimpin-pemimpin boleh seenaknya. Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Setiap kita tetap harus bertanggung jawab atas perubahan hidup kita. Kita menghargai kasih karunia Tuhan, kita berubah dari orang yang jahat menjadi orang yang penuh dengan kebaikan dan kasih. Dan ini terus harus terjadi saudara. Tapi maksudnya di sini saudara, letakkan iman saudara kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang sempurna. Kita berhadapan dengan manusia yang berdosa. Saya bisa menjadi sandungan bagi orang lain bisa menjadi batu sandungan buat hidup saya. Setuju nggak? Halo? Atau mungkin saudara nggak pernah rasa? Atau mungkin saudara hidup di alam yang lain, saudara? Yang enggak lah. Kita hidup di dunia orang makan orang, ya, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. It's normal, saudara, biasa aja. Suami istri kalau berbeda itu biasa aja, nggak usah dibesar-besarin, saudara. Yang perlu kita besarkan adalah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita bisa selamatkan kehidupan kita dengan baik. Nah, ini penting karena hari-hari ini ya banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Kenapa? Karena mereka kecewa. Karena mereka membiarkan hidup mereka tersandung oleh perbuatan orang lain. Halo, kita nggak hidup dari kata orang, kita hidup dari kata Tuhan. Halo, coba bilang kiri kananmu, saya nggak hidup dari kata orang. Saya nggak hidup dari kata mama. Saudara, ya berantem ntar pulang saudara. Ya saya nggak hidup dari kata papa, bukan saudara. Tapi saya bilang kita mesti pegang ini. Kalau saya boleh saksikan dalam kehidupan saya bisa aja meninggalkan Tuhan dari dulu saudara. Saya melayani Tuhan, saya menguji ketulusan hati saya. Udah tolong orang, difitnah lah, digosipin lah, dijelek-jelekan. Saudara, sekarang pertanyaannya gini, saya mau jaga hati saya dengan baik atau enggak? Kalau enggak saudara, dari dulu saya sudah berhenti jadi gembala saudara. 2 tahun pertama dalam perjalanan saya sebagai gembala itu adalah masa yang paling berat buat saya. 3 kali saya buat surat pengunduran diri kepada Pak Roni Daud Simeon. Karena beliau adalah gembala sebelum saya mengembalakan di Mataram saudara. Saya percaya Bapak Ibu saudara pasti kenal beliau. Apa yang terjadi saudara? 3 kali saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Saya mundur saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang bersama dengan saya, gak semuanya, beberapa orang itu benar-benar jadi semak berduri dalam perjalanan hidup saya. Apa saja yang saya buat selalu salah. Apalagi saya waktu mengembalakan bukan dalam keadaan baik. Bisnis bankrupt, saya cuma lulusan SMA, saya gak pernah sekolah teologi, saya dijadikan gembala. Yang saya pimpin orang-orang yang usianya lebih tua daripada saya, waktu itu saya 35 tahun. Dan kemudian orang-orang itu ada yang sudah waktu itu 50-60 tahun saudara. Mereka secara ekonomi lebih mapan daripada saya. Mereka punya sekolah lebih tinggi daripada saya. Bagaimana saya bisa pimpin orang-orang seperti ini saudara? Saya mengalami struggle yang luar biasa. Dan di sana saya belajar. Tuhan cuma berkata begini sama saya, jangan dengarkan kata orang. Selama kamu berkenan kepadaku, just do it saudara. Nah inilah yang melandasi semua pelayanan. Makanya saya bilang, gak ada satu orang pun yang bisa membuat kita mundur dari Tuhan. Saya ulang ya, gak ada keadaan apapun yang bisa buat kita mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan ini adalah satu hal yang berharga, penting buat kita. Ini merupakan kasih karunia Tuhan yang besar. Makanya saya himbau Bapak Ibu saudara, jangan berhenti melayani. Oh gak berarti harus saya daftar sama Pak Arifin, saya mau jadi pengkhotbah, padahal saudara gak punya karunia. Bukan seperti itu. Saudara melayani di keluargamu. Kalau sebagai seorang suami, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Kalau jadi seorang istri, jadilah seorang istri yang bijaksana. Yang bukan nusuk-nusuk suami, tapi memberikan support kepada suami. Karena wanita adalah diciptakan menjadi penolong yang sepadan buat suaminya. Yang mengerti bilang, amin. Nah Bapak Ibu saudara, seringkali kita itu mudah terpengaruh dengan karakter orang lain. Kita juga menjadi hakim atas sesama kita. Ini berbahaya saudara. Oke? Satu kali ada seorang Perdana Menteri kesayangan daripada seorang raja. Dan dia itu betul-betul ada dalam satu keadaan yang lagi stres mungkin saudara. Sehingga apa yang dilakukan oleh bawahannya selalu dilihat secara negatif. Bahkan dia sampai menghukum beberapa orang-orang yang loyal sama dia. Hanya gara-gara dia gak suka dengan beberapa hal yang kecil dari orang lain. Sampai akhirnya kemudian raja mendengar kejadiannya dan raja panggil Perdana Menteri ini. Dan kemudian mulai bicara kepada dia. Apa yang terjadi dengan kamu?
Dan kemudian Perdana Menteri ini bilang begini, saya kecewa karena orang-orang yang saya harapkan seperti ini ternyata mereka tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan sebagainya. Dan dia terus curhat di hadapan raja karena mereka punya kedekatan. Dan kemudian raja akhirnya berkata begini, dia panggil penasihatnya, ambil mangkok isi dengan minyak sampai hampir penuh, saudara. Oke? Dan kemudian raja berkata kepada Perdana Menteri, kamu pegang mangkok ini. Kita buat satu kesepakatan. Kalau sampai minyak di dalam mangkok ini tumpah satu tetes saja, aku akan penggal kepala kamu. Perdana menterinya kaget setengah mati. Dan kemudian dia katakan, kamu pegang mangkok ini, kamu keliling seluruh istana satu putaran. Itu butuh sekitar 30 menit sampai 1 jam, saudara. Karena istananya luas banget. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Perdana menteri ini dengan gemetar dia bawa mangkok ini, diawasi oleh beberapa orang pengawal. Pengawalnya disuruh perhatikan baik-baik. Kalau sampai ada minyak tumpah tetes, potong lehernya. Perdana Menteri ini kemudian berjalan dengan sangat hati-hati. Sampai kurang lebih 1 jam lebih dia baru menghadap raja dan dia berkata, Raja, saya berhasil. Saya tidak menumpahkan setetes pun minyak yang ada di mangkok ini. Kemudian raja bilang begini, kamu gak lihat tadi waktu kamu keluar dari balairung istana, ada orang yang sedang berkelahi di situ? Oh enggak, saya nggak lihat, Raja. Kamu lihat nggak? Ada hal-hal yang baik di situ, ada pesta perayaan, ada orang menikah di sana. Memang benar ada orang menikah? Enggak, Raja. Dan ada berbagai macam hal yang ditanyakan oleh Raja. Semua dijawab, tidak, Raja. Kenapa kamu enggak melihat begitu banyak hal di luar? Karena saya takut kalau sampai minyak ini tumpah satu tetes, nyawa saya taruhannya. Dan kemudian Raja berkata begini, kalau kamu fokus kepada hal-hal yang baik, kamu gak akan mungkin memperhatikan hal-hal yang kurang baik. Amin, saudara. Kenapa hidup kita keracunan selama ini? Kenapa kita mudah kepahitan? Karena kita selalu melihat kelemahan orang lain. Dan juga kita melihat kelemahan diri kita sendiri. Hey, please, kita gak sempurna, saudara. Kita lagi on process dan on progress. Amin, saudara. Kalau saudara hari ini tidak baik-baik saja, it's okay. Tapi dengar firman Tuhan, kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Karena itu nilai, itu penyembahan, itu persembahan kita buat Tuhan. Saya gak peduli orang lain berkata apapun. Saya cuma peduli gini, selama Tuhan senang, saya akan kerjakan itu. Saya mau kasih satu tagar buat kita ya. Jesus happy, I'm happy. Coba bilang gini, Jesus happy, I'm happy. Tapi mukanya gak happy banget saya lihat. Ulang ya, Jesus happy, I am happy. Oke? Yes. Ini prinsip perkenanan Tuhan, saudara. Seringkali di dalam pelayanan saya sebagai gembala juga saya bertemu dengan banyak orang, dengan orang-orang yang lebih senior daripada saya, dan ada beberapa statement yang mereka keluarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan saya mesti katakan tidak, saudara. Bukan saya nggak menghormati mereka, tapi saya belajar untuk lebih menghormati apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Sulit buat pemimpin untuk memimpin orang-orang yang lebih senior, lebih super power, punya fasilitas dan sebagainya. Tapi buat saya gini, pemimpin utama saya adalah Tuhan. Amin. Tapi saya nggak dalam kapasitas untuk melukai orang-orang, saya nggak. Saya cuma bilang begini, ini salah dan kita nggak boleh lakukan. Kalau kita lakukan ini, Jesus not happy. Kamu membuat Jesus not happy? Enggak, Pak. Mari kita buat Tuhan senang dengan semua hal yang baik yang kita kerjakan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada satu orang ya di gereja, saudara, dia kepahitan dengan gembalanya sama majelisnya. Kenapa, saudara? Karena gembalanya dan majelisnya ini ketahuan korupsi uang gereja. Dia kecewa banget. Dia marah besar. Dan kemudian dia bilang begini, saya gak mau lagi percaya sama Tuhan. Kenapa? Kalau model hambanya kayak begitu, orang yang harusnya jadi contoh, jadi teladan, lakukan hal yang memalukan seperti ini. Dan kemudian dia putuskan, dia gak mau lagi pergi ke gereja. Sama sekali, dia gak mau berdoa, dia gak mau lakukan apa, hatinya pahit, dia marah dan dia kecewa. Satu pagi, saudara, setelah sekian bulan, dia merasa apa yang dilakukan ini benar. Dia dengar sebuah radio, dan radio ini sedang menyiarkan siaran khotbah Kristen. Nah, tiba-tiba dia dengar gini, pendetanya bilang begini, coba baca Keluaran 22 ayat yang pertama, tolong ditampilkan. Keluaran 22 ayat yang pertama di PowerPoint. Boleh? Ada ayatnya.
Ada? Oke, baca ya. 1, 2, 3. Jadi batu sandungan bagi orang lain, tapi juga jangan mudah ini statement saya nih. Oke, tapi jangan mudah tersandung oleh sikap orang lain. Kedewasaan rohani bukan hanya tentang menjaga langkah orang lain, tapi juga tentang menjaga hati sendiri agar tetap kuat dalam kasih dan pengampunan. Saudara, ini penting buat kita ya. Ini statement ini saya baru dapatkan tadi pagi, saudara ya. Jadi jangan jadi batu sandungan dan juga jangan mau dan mudah tersandung oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Disinilah dibutuhkan yang namanya kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani bukan hanya tentang menjaga langkah orang lain supaya tidak tersandung dengan kita, tapi terutama adalah juga tentang menjaga hati kita sendiri agar tetap kuat dalam kasih dan pengampunan. Ayat Lukas, nanti saya cerita yang tadi saya mau sampaikan, kita lanjut aja dulu. Dalam Lukas 17 ayat yang pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, adalah mustahil bahwa tidak akan ada penyesatan. Yesus sendiri bilang mustahil nggak ada penyesatan. Karena orang-orang di sekitar kita dan kita sendiri adalah manusia-manusia yang dulunya berdosa. Dan kita banyak tidak mengerti hal-hal itu. Tapi firman Tuhan berkata begini, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, saya mau ajak kita untuk merenungkan saudara tentang dua hal ini. Dari poin 1 dan poin 2. Pertama, jangan jadi batu sandungan. Kedua, jangan mudah tersandung dengan orang lain, saudara. Ya, yang pertama, jangan jadi penghalang bagi pertumbuhan iman orang lain. Karena kita dipanggil bukan untuk membangun dan bukan untuk menjatuhkan. Kita dipanggil untuk membangun dan bukan untuk menghancurkan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, jangan mudah goyah oleh kesalahan atau ketidaksempurnaan orang lain. Iman yang dewasa memilih untuk mengampuni dan tetap fokus kepada Kristus. Kadang-kadang susah kita lakukan ini, saudara. Amin. Karena pikiran kita selalu membawa kepada diri kita. Kita membandingkan semuanya dengan diri kita. Harusnya kita membandingkan dengan kasih karunia Kristus. Waktu saya diperlakukan tidak adil, saudara, yang membuat saya kemudian memutuskan tetap mengampuni dan memberkati orang lain adalah karena saya lihat bahwa Yesus juga dia mengalami hal itu. Dia diperlakukan sangat tidak adil. Tapi dia tetap berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, saudara. Kita yang tahu kebenaran, marilah kita lakukan hal ini supaya apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu bisa kita alami dan kita kerjakan dengan baik. Ibrani 12 ayat 2 dan 3 di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini bicara tentang power of focus. Semua yang kita lakukan ini kita tujukan kepada Yesus. Di awal tadi saya bilang jangan letakkan imanmu kepada manusia, pengharapanmu kepada manusia. Letakkan iman, pengharapan dan kasihmu hanya kepada Kristus. Dan kemudian dikatakan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Apa yang Yesus lakukan? Yang dengan tekun, ya, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan dia. Tunggu, ulang lagi. Ingatlah selalu akan dia. Oke, pakai gerakan sekarang. Ingatlah selalu akan dia. Katakan kiri kananmu, ingatlah selalu akan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kita semua menjadi lemah dan putus asa. Dunia, iblis selalu berusaha melemahkan iman kita, saudara. Coba kamu lihat itu orang percaya. Coba kamu lihat orang Kristen. Coba kamu lihat pendeta ini. Coba kamu lihat hamba Tuhan ini, saudara. Selama kita lihat dan kita konsumsi hal-hal negatif, believe me, kita akan jadi pribadi yang negatif. Amin, saudara. Memang betul kita nggak bisa nutup mata kita dari kenyataan seperti itu. Makanya kita bawa hati kita terus ke Tuhan. Saya bawa hati saya bawa seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Dan saya bilang, selidiki hati saya Tuhan. Hati saya mulai terganggu ini dengan hal tertentu. Dan yang membuat saya bisa kembali, bisa mengerti, bisa memahami adalah karena saya tahu manusia terbatas, tapi saya punya Tuhan yang gak terbatas, saudara. Amin. Nah, tadi saya sudah bilang, saudara, cerita tentang seorang
Jemaat yang kecewa dengan gembalanya, saudara. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 22 ayat yang pertama. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Jadi 5 kali lipat dan 4 kali lipat. Oke, kalau orang itu mencuri. Ini menurut hukum Taurat. Dan menarik kemudian adalah dikatakan di dalam Keluaran 31 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hal kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Dia kaget, saudara. Bicara tentang menghormati atau memelihara hari Sabat ini bicara tentang ibadah kita pribadi kepada Tuhan. Dan dikatakan kalau orang mengabaikan hari kudus itu, saudara, hari pertemuan antara manusia dengan Allah, hari ibadah kita, bukan hanya secara fisik, saudara, tapi seluruh hati dan kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Dikatakan kalau kamu abaikan itu, kamu pasti dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Berkali-kali itu terjadi dalam pelayanan Musa, dalam perjalanan hidup orang Kristen, orang Israel pada waktu itu, saudara. Mereka mengabaikan ibadah kepada Tuhan, saudara, dan mereka dihukum mati. Waktu orang yang kecewa ini, dia dengar itu, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama dia, orang itu mencuri, betul, dia salah. Orang itu mencuri, dia akan berurusan dengan aku, kata Tuhan. Tapi kamu tahu nggak? Kalau kamu menyandungkan dirimu karena perbuatan orang lain, dan kamu meninggalkan aku, kata Tuhan, maka maut ada dalam kehidupan kamu. Dia tersadar, saudara, dia minta ampun sama Tuhan. Saudara bisa paham cerita saya? Oke? Kita terganggu dengan orang lain, oke. Kalau kita bisa nasihatin orang itu, oke, puji Tuhan. Tapi kalau dia gak mau berubah, it's okay. Tapi yang pasti gini, jaga hati kita. Jangan sampai gara-gara perbuatan orang lain, terus kemudian hubungan pribadi kita kepada Tuhan menjadi rusak. Saudara setuju hubungan pribadi dengan Tuhan ini di atas segala-galanya? Amin, saudara. Lewat doa saudara, lewat penyembahan saudara, lewat perbuatan baik saudara, saudara tunjukkan kualitas hidup saudara yang terus berubah. Itu adalah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Saya cerita di awal pertobatan saya, saudara, ya, baru sekitar 1 tahun lah saya masuk dalam sebuah komunitas persekutuan pelajar waktu itu di Mataram. Apa yang terjadi, saudara? Karena satu dan lain hal, kemudian ada satu gembala di gereja yang lain, saudara, menjadi marah karena merasa bahwa anak-anak muda mereka ikut dengan saya, dengan tim saya, dan meninggalkan gereja gembala ini, saudara. Waktu saya datang ke kediaman di Pasori daripada gembala ini bersama dengan mentor saya, saudara, Anda tahu saya terkejut, saya marah, saya kecewa karena apa? Waktu saya masuk, saudara, gembala ini dengan penuh kemarahan, dia usir saya dari rumahnya. Loh, kita datang ini anak-anak muda, mau minta maaf kalau kita buat salah, saudara, tapi diusir dengan maaf ya, dengan kata-kata binatang semua disebut. Langsung tuding ini, hampir dia pukul saya, saudara. Lah, saya ini mantan preman, saudara. Jadi, saudara lihat kan tampilan saya, saudara, tapi udah berubah, saudara. Oke. Nah, apa yang terjadi, saudara? Wah, itu emosi saya meledak dan pulang saya kepahitan banget. Itu 1 tahun saya baru bertobat kenal Tuhan, saudara. Saya bilang kalau gembala, kalau pendeta yang punya jemaat cukup banyak berbuat hal seperti ini, gimana caranya, saudara? 3 bulan saya lari dari Tuhan, saudara. Saya nggak mau, saya marah, saya kecewa. Saking aja mentor saya itu, Anda mungkin tahu namanya Timotius Hardono. Dia pegang tangan saya, kalau enggak saya pukul pendeta itu, saudara. Ya kan? Dia jual, saya beli, saudara. Makanya saya jadi pengusaha sekarang, jual beli, saudara. Oke. Nah, apa yang terjadi, saudara? Emosi saya, dan kemudian saya bilang enggak, saya enggak mau. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik, saudara. Ya, saya enggak mau doa dan sebagainya, tapi Tuhan berikan saya mentor yang baik, dan kemudian diingatkan. Akhirnya saya bilang, kenapa saya harus terpengaruh dengan perbuatan orang? Bukankah Tuhan itu baik? Dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudara. Kalau hari ini saudara melihat tersandung dengan kehidupan orang lain, kebaskan debu dari kakimu. Amin, saudara. Tapi bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan lebih lagi. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Jadi penyingkir batu, saudara, bukan batu sandungan.
Yang berikutnya saya katakan be a cornerstone. Jadilah batu penjuru. Kita baca ayatnya 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku Tuhan meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saya berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara semua. Sampai dengan hari ini saya ke Tuhan, tidak pernah sekalipun Tuhan mempermalukan saya. Tuhan gak pernah curang sama saya. Mungkin berapa kali saya khotbah di sini saya katakan Tuhan gak pernah curang. Justru saya kadang-kadang curang sama Tuhan, saudara. Kadang-kadang saya yang mempermalukan Tuhan dengan hal-hal yang saya coba tolak dalam hidup saya. Apa yang Tuhan katakan. Ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu penjuru yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat yang ke-8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Yang terakhir saya cuma mau cerita begini. Dalam kehidupan kita ini, saudara percaya ada yang namanya reward dan ada punishment. Amin saudara. Ada berkat, ada kutuk saudara. Ada hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Apa yang saudara tabur, itu yang akan kita tuai. Kita mesti mengerti prinsip ini saudara. Waktu saya belajar untuk berubah, saya berespon saudara. Saya melihat bahwa di dalam keluarga kecil saya, atmosfernya juga berubah. Waktu saya belajar untuk menerima anak-anak saya atau hal-hal yang lain saudara, dan saya belajar mengasihi mereka tanpa syarat. Saya lihat anak-anak saya bisa respect dan mereka bisa mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Amin saudara. Nah Bapak Ibu saudara, dalam keluarga tolong jadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Karena hari-hari ini saya banyak melayani di anak-anak muda, dan saya sedih melihat anak-anak muda ini mereka broken heart, mereka broken home saudara. Padahal orang tuanya melayani di gereja saudara, tapi hidupnya gak berbeda dengan dunia ini. Please saudara. Beberapa orang berkata begini, yang berkata gini sama saya, Pak Gembala, tolong supaya anak saya, anaknya masih ya kayak Gizi lah, anak-anak muda saudara, supaya anak saya rajin ke gereja. Saya langsung bilang sama pekerja saya, kamu sendiri gak rajin beribadah ke gereja, gimana kamu mau suruh anak kamu rajin ke gereja? Lucu ya? Halo? Lucu gak nih? Lucu. Kita lupa bahwa kita harus jadi contoh dan teladan. Kita jangan jadi batu sandungan saudara, tapi kita harus jadi batu penjuru buat keluarga kita, buat para pria, buat suami-suami di tempat ini. Jadi contoh yang baik. Ya katakan ya, dan tidak katakan tidak saudara. Karena kalau enggak, engkau membuat anak-anak dan istrimu akan jadi confused. Demikian pula dengan para istri. Nah, kalau ini seminar keluarga saudara. Oke. Nah di dalam Matius 25 ayat 23 di sana dikatakan, kita tahu hamba 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta. Hamba yang baik dan setia, dia mendapatkan reward dari tuannya. Bahkan tuannya berkata begini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Hal yang luar biasa Tuhan sediakan buat setiap kita saudara yang takut akan Tuhan. Tapi di pihak yang lain, Matius 18 ayat yang ke-6 kita bilang, ya kita baca. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, kata Tuhan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saya pernah ke Israel. Tour guide saya orang asli Jewish, dan saya dibawa untuk melihat batu kilangan. Saya tanya sama dia, ini batu kilangan? Ya. Dan saya tanya berapa beratnya? 1,5 ton sampai 2 ton. Saya bisa bayangin saudara. Batu 1,5 ton diikat di leher kita nih. Pak Turino ini kan tinggi badannya nih. Kan diikat lehernya Pak. Cemplungin, kita pindah alam Pak, gitu? Ya pasti matilah. Tuhan bilang lebih baik baginya dihukum seperti itu. Kenapa? Sama dengan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi saudara, nggak mau berubah hidupnya, hidup dalam kemarahan, hidup dalam kebencian. Padahal kita kenal Tuhan itu adalah Allah yang kasih, amin saudara. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya melalui hidup setiap kita. Tapi saya ini orangnya keras, iya datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan buat hati kita jadi lemah lembut dan rendah hati. Yang setuju katakan amin. Oke? Setiap kita saya katakan, waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita bertemu dengan Tuhan dan kita gak berubah, tapi kita suruh Tuhan yang berubah, ada yang salah dengan kita. Saya kasih 2 quote yang terakhir. Jangan menjadi batu sandungan yang membuat orang lain jatuh, tapi jadilah batu penjuru yang menopang dan menguatkan langkah banyak orang. Kita bangkit bersama. Saudara, kita baca yang terakhir.
Terus kita siapkan roti dan anggur kita. Pemain musik boleh kembali? Tolong ditampilkan. Oke, sudah? Semua siap? 1, 2, 3. Ketika kamu, belum semua, belum. Oke, 1, 2, 3. Ketika kamu bisa menjadi alasan orang lain bertumbuh dalam iman, saat itulah kamu berhenti menjadi batu sandungan dan mulai menjadi batu penjuru. Ulang kata kamu dengan saya, boleh? Oke, 1, 2, 3. Ketika saya bisa menjadi alasan orang lain bertumbuh dalam iman, saat itulah saya berhenti menjadi batu sandungan dan mulai menjadi batu penjuru. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras dengan kata saya, oke? Ketika saya bisa menjadi alasan orang lain bertumbuh dalam iman, saat itulah saya berhenti menjadi batu sandungan dan mulai menjadi batu penjuru. Tuhan panggil saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Jangan pusingkan semua yang ada di luar kita. Amin, saudara. Ada badai di luar saya, tapi saya bilang hati saya tetap sejahtera, karena saya tahu Tuhan saya sangat mengasihi saya. Dan Tuhan punya rencana yang hebat buat saya. Seringkali mata kita lebih banyak melihat hal-hal negatif, hal-hal yang gak perlu, saudara. Sampai kita gak bisa lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Please, pagi hari ini saya cuma mau ajak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Dia berikan nyawanya buat kita. Hari ini saudara, Tuhan celikkan mata rohani kita untuk bisa melihat Tuhan. Bukankah Dia baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin yang kau hadapi hari ini pasanganmu gak sesuai, atau mungkin pimpinanmu, atau mungkin orang-orang yang ada di bawahan saudara, itu bisa menjadi batu sandungan buat saudara. Tetaplah bawa hatimu kepada Tuhan dan pikiranmu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Yes God, mataku tertuju padamu. Mataku, kita siapkan perjamuan kita. Tertuju padamu. Segenap hidupku, Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Ada yang sudah boleh perjamuan, belum dapat boleh angkat tangan biar dilayani. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami angkat roti ini, kami persembahkan hati dan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang jahat dari hati kami Tuhan, kami mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kami tidak mau mengambil perjamuan ini tanpa kami melepaskan semua dosa dan pelanggaran kami. Semua kekecewaan, kepahitan apapun hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Kami gak hidup dari kata orang, kami hidup dari kata Tuhan. Dan kami hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Biar Tuhan menjamah dan memulihkan hati setiap kami, sehingga hati kami tetap kudus, murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus lakukan pada malam sebelum Dia diserahkan. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, di atasnya telah diucapkan berkat, syukur, anugerah, bahkan kehidupan. Dan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan pengucapan syukur ini. Kuduskan perkataan kami Tuhan, kuduskan hati kami. Sehingga semua perkataan kami itu membangun orang lain, bukan menghancurkan hidup orang lain. Berikan hatimu dan pikiranmu, perasaanmu dan kehendakmu buat setiap kami. Terima kasih buat darahmu yang sudah membasuh kami, menyucikan kami. Dosa yang merah seperti kirmisi dijadikan putih seperti bulu domba. Bapak Ibu saudara dikasih, demikian pula Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dikasih dan diberkati Tuhan. Percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga, bahwa anggur dalam cawan perjanjian baru ini telah dimeteraikan dengan darah yang mahal. Dan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Sama-sama, mataku. Mari kita sembah Dia. Tertuju padamu. Ini hidup kami Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku Tuhan, pimpin aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu. Here I am God. Aku mau mengikuti segala kehendak-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Oh yes. You're all that
are the best in me. You are my God. You are my salvation. You mean everything to me. I come to worship you. Give you my life. Give you my soul. Give you my body. Semua hanya untuk-Mu Tuhan. Semua hanya bagimu. Layakkan setiap kami. Kuduskan hati dan pikiran setiap kami. Mengenal-Mu lebih lagi. Mencintaimu dengan segenap hatiku. Mengasihimu. Oh Yesus, ku mau katakan sekarang sampai selama-lamanya, Kau milikku dan ku milikmu. Sekarang sampai selama-lamanya, Kau milikku dan ku milikmu. Yesus. Jadi alat yang mulia di tangan-Mu. Jadi pembuka jalan bagi-Mu. Dunia melihat perbuatan-Mu yang baik melalui hidupku. Dan mereka memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Datang mencari wajah-Mu. Berikan hidup menjadi milik-Mu. Kau yang berikan keselamatan, seperti Kau selamatkan aku. Seperti Kau selamatkan aku, pakai hidupku. Tuhan. Tuhan, kami sangat terbatas, tapi Engkau tidak terbatas dalam hidup kami. Pakai kami, urapi kami, dan kami mau berubah oleh pembaruan budi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami gak menjadi contoh yang baik. Orang gak bisa lihat Yesus melalui kehidupan kami. Kami egois, kami hanya mikirkan diri kami sendiri apa yang baik. Tuhan, ampuni kami. Touch our heart. Jamah Tuhan, kami mau berubah hari ini. Karena kami mau katakan Kau ada di dalam kami. Kau ada di dalam aku dan aku ada di dalam Kau Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata atas gereja-Mu. Pakai semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mau jadi cermin buat kemuliaan Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke. Mari buka tangan saudara. Kita mau terima berkat dan anugerah dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat semua kebaikan dan anugerah, bahkan semua karunia yang Kau taruh dalam kehidupan setiap kami. Kami menerima itu dengan ucapan syukur. Dan kami akan mengerjakannya dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Terus garap hidup kami, proses hidup kami. Sehingga hidup kami boleh layak di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh menceritakan perbuatan Tuhan. Kami tahu semua masalah yang kami hadapi adalah good problem for us. Tidak ada masalah-Mu yang membuat kami jadi jatuh atau hancur. Tapi kami percaya bahwa melalui setiap masalah itu Tuhan akan terus menyatakan kemuliaan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Sertai gereja-Mu di tempat ini, sertai seluruh hamba-hamba-Mu. Kuatlah Engkau di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Dan berubahlah, kasihilah Tuhan dengan segenap hati-Mu. Dan aku berdoa biarlah kiranya kebaikan Tuhan dinyatakan atas kehidupan-Mu. Sakit-Mu disembuhkan oleh Tuhan. Kelemahan-Mu diganti dengan kekuatan. Semua kekecewaan-Mu diganti dengan pemahaman dan pengertian. Hikmat Tuhan turun atas kehidupan-Mu. Dimanapun Kau berada, hidup-Mu mencerminkan kemuliaan Raja di atas segala raja. Dan dimanapun Kau berada, hidupmu akan menjadi pusat di mana Engkau akan belajar melalui kehidupanmu. Tuhan akan memakai kehidupanmu, Tuhan akan mengurapi engkau, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, profesimu, dan apa saja yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat menjadi berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah
Dan biarlah kiranya penyertaan yang luar biasa daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, semua yang bersyukur katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. God bless you all.